Si kera itu, sekarang di mana? Bagavan si kera itu, dari Dongsheng Shenzhou berlayar melintasi samudra. Sekarang telah tiba si New Hezhou, jarak dari Gunung Lingtai Fangchun Gua si Yue Sanxing masih 30.000 li. Agama Buddha di barat akan berkembang pesat. Ini sudah ditentukan oleh takdir. Meskipun kera itu adalah orang yang ditakdirkan menghadapi bencana, dia juga orang yang gelisah. Aku punya seorang murid bernama Liu Er, carilah kesempatan. Waktunya belajar. Monster-monster besar ini semua pergi ke kelas. Pasti ada dewa di depan. Aku menemukan dewa. Namaku Yeshuan. Awalnya guru sukarelawan dari dunia modern. Dalam perjalanan mengajar terkena longsor, kedua mataku buta, aku melintas ke dunia ini. Silakan Tuan menyebarkan pendidikan selama 500 tahun, maka akan mencapai pahala sempurna. Kedua mata akan kembali terang, dan mencapai pencerahan menjadi suci. 500 tahun lalu. Aku di pintu menemukan murid pertamaku, aku menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, awalnya ingin menyuruhnya turun gunung. Tapi dia terus memohon, "Guru, aku mohon, guru, ingatlah Erlang selama 9 tahun ini bakti dan kasih sayang. Melayani guru seperti ayah. Ingatlah ibuku yang setiap hari menderita. Ajari aku jalan besar." Apa yang aku tahu tentang jalan besar? Aku hanya bisa menceritakan kehidupan sebelumnya beberapa novel web yang kulihat untuk mengusirnya. Sebuah kisah tentang Yang Shen buku itu mengatakan dunia adalah lautan penderitaan manusia. Di dalam lautan, tubuh fisik adalah perahu membawa kita mencapai seberang. Metode kultivasi tubuh fisik adalah metode bela diri menjadi manusia abadi bela diri. Tingkat pertama bela diri, terdiri dari pemurnian daging, pemurnian urat, pemurnian 5 organ. Dalam membersihkan sumsum dan mengganti darah, mencapai pendekar suci, baru bisa merasakan titik akupuntur tubuh, menyatukan 1296 bintang, membuka tubuh 1296 titik akupuntur, maka bisa menjadi manusia abadi. Menghancurkan kehampaan, lahir kembali dari setetes darah, berubah-ubah tanpa batas maha kuasa. Jalan besar manusia abadi, menghancurkan kehampaan, berubah-ubah tanpa batas. Guru, aku mengerti. Terima kasih guru atas ajaranmu. Aku tidak tahu apa yang dia pahami. 100 tahun setelah dia turun gunung, seorang anak yang tersesat, Baru berusia beberapa tahun. datang ke gunung. Aku mempopulerkan pendidikan wajib 9 tahun, menceritakan kisah Dupo, lalu menyuruhnya pergi. Aku khawatir. Mereka turun gunung dan membuat masalah, mengekspos diriku. Kali ini, meskipun kamu membuat masalah dan berbuat jahat, jangan katakan, kamu adalah muridku. Jika kamu mengatakan setengah kata pun, aku akan menjatuhkan rohmu ke neraka. Membuatmu tidak akan pernah bangkit kembali. Begitulah, hampir 300 tahun berlalu. Di gunung ini, banyak iblis besar yang ganas, juga datang untuk berguru. Binatang iblis ini memiliki kecerdasan yang kacau. Aku hanya bisa mengandalkan cerita novel online, untuk membodohi mereka agar selamat. Kelas dimulai. Selamat pagi, guru. Benar-benar tempat suci, para dewa-dewa, aku menemukan. Menemukan dewa? Ada perubahan besar. Kera itu mengubah arah. Siapa yang menjatuhkan Sha Wujing dan Zhu Gangli ke dunia bawah? Barat ingin memanfaatkan kera itu untuk bangkit. Maka istana surgaku akan memanfaatkan kera itu untuk membuat Barat terpaksa membagi beberapa lapis keberuntungan padaku. Kera itu berubah. Bagaimanapun, tren besar sulit diubah. Kasihan kera itu, meskipun memiliki ambisi yang membumbung tinggi, pada akhirnya hanya menjadi sebuah pion dan abu bencana. Baiklah, jika benar bisa sampai di sini, mari asal ajarkan beberapa ilmu padanya.
Hari ini kita akan membahas pelajaran terakhir bahasa dari Zhuangzi, Perjalanan Bebas. Guru akan membahas ajaran besar lagi. 9 tahun lalu, satu bab itu membuka kesadaran spiritualku. 6 tahun lalu, satu bab membuatku menjadi makhluk siluman. Kali ini, khotbah, tahukah aku bisa mencapai level apa? Ketua kelas, kultivasi guru. Semakin tak terduga. Jasa-jasanya. Semua mengembun menjadi roda emas. Perjalanan Bebas adalah catatan perjalanan Zhuangzi. Dia berkata, di laut utara ada ikan, namanya kun. Besarnya kun entah berapa ribu li, berubah menjadi burung, namanya peng. Berubah menjadi burung. Berubah wujud guru, tiba-tiba membahas perubahan wujud. Apakah kita kesempatan berubah wujud telah tiba? Boleh bertanya, Guru, kun ini dengan cara apa berubah wujud menjadi burung? Pertanyaan bagus. Aku pernah dalam buku Shanhai Jing mendengar. Semua hal adalah Dao. Dao berubah menjadi Qi. Qi berubah menjadi darah. Darah berubah wujud. Wujud berubah menjadi benda. Benda berubah menjadi benda. Perubahannya tidak bisa seragam, tetapi rohnya satu. Perbedaan dan kesamaan adalah pembagian Qi. Semua hal berbeda wujud tetapi rohnya sama. Di Bartunia, Darah berubah wujud. Wujud berubah menjadi benda. Jalan perubahan wujud. Paling lama setahun. Aku bisa sepenuhnya berubah menjadi tubuh Dao manusia. Dewa mohon dewa, terimalah aku sebagai murid. siapa di luar pintu? Siapa nama? Kenapa datang ke sini? Aku bukan manusia. Aku kera tanpa nama, mengarungi lautan, mencari dewa dan jalan kebenaran. Sampai di sini, memohon guru, menerimaku sebagai murid. Kera mengarungi lautan. Makhluk ini mirip dengan yang di bumi biru Sun Gokong dari kisah perjalanan ke barat. Agak mirip. Sistem berapa lama lagi aku mengajar? Genap 500 tahun. Saat ini, tuan rumah mengajar 499 tahun. Masih 1 tahun lagi. Genap 500 tahun. Masih 1 tahun lagi. Genap 500 tahun. Kamu datang tidak tepat, aku mengajar. 10 tahun per angkatan, 9 tahun pertama wajib belajar. Sekarang tinggal 1 tahun. Hanya mengajarkan cerita dan pengetahuan umum, jadi tidak bisa menerimamu. Guru kasihanilah muridmu. Sendirian naik rakit, mengarungi lautan. Puluhan kali hampir mati dimakan. Setelah naik darat, puluhan tahun lagi. Tidur di alam terbuka, menderita kelaparan. Jika orang memarahiku, aku tidak marah. Jika orang memukulku, aku tidak marah juga. Hanya punya hati yang mencari tahu. Mohon guru mengasihani. Di bumi biru, semua orang bilang, Qi Tianda Sheng sangat sakti. Tapi siapa yang ingat, dia juga menjalani 93 kehidupan, baru mendapat kesaktian. Sayang tidak tahu takdir akhirnya menjadi bidak dan abu dari barat dan istana surgawi. Guru diam pasti itu berarti setuju hehehehe. Guru. Makan persik, makan persik. Kamu juga cerdik. Baiklah, karena ini tahun terakhir hari ini, akan saya ceritakan pada kalian, sebuah yang bernama Kisah Alam Semesta Zetian. Penutup langit. Nama ini kedengarannya sangat perkasa. Di seberang lautan bintang yang tak terbatas, ada sekelompok orang yang menyebut diri mereka kultivator. Mereka tidak mengikuti jalan para dewa, tidak menyembah Buddha, hanya melatih diri sendiri. Mereka yakin di dalam tubuh manusia tersembunyi harta karun yang tak terbatas, disebut sebagai alam rahasia. Awal dari kultivasi bernama Lautan Penderitaan. Di bawah pusar, di tempat yang sunyi dan mati itu, mengukir setetes kehidupan, itulah roda nasib. Roda nasib bagaikan cakram, mengukir jejak waktu. Jika berhasil mengolah hingga sempurna, maka bisa dengan satu tangan menutupi langit, membalikkan roda kehidupan. Menutupi langit dengan satu tangan, membalikkan roda kehidupan. Apa yang guru ajarkan ini, apakah yang legendaris metode dewa kuno yang sudah lama punah? Roda nasib. Aku merasakan inti siluman di dalam tubuhku. Bergetar hebat, sepertinya akan hancur dan terbentuk kembali. Tidak menyembah Buddha, tidak mencari keabadian,
hanya mencari alam rahasia dalam diri sendiri. Tubuhku ini adalah tambang dewata. Guru sedang mencerahkan aku, semua dewa, dan Buddha di langit hanyalah ilusi. Hanya tubuh fisik ini yang merupakan jalan sejati. Di antaranya, satu jenis konstitusi terkuat bernama tubuh suci purba. Saat mencapai kesempurnaan, darah dan ki emas membanjiri galaksi, melawan langit dan bumi, kebal terhadap semua metode. Bahkan jika semua dewa dan Buddha menekan dari atas, aku tetap punya satu pukulan untuk menghancurkannya. Tubuh suci agung darah dan ki emas. Aku mengerti. Aku akan menjadi tubuh suci penutup langit. Hancurkan langit ini, injak bumi ini. Di mana kera nakal itu? Awalnya sudah diperhitungkan 3 bulan lagi akan masuk ke sekteku. Mengapa takdir menjadi kacau? Kera itu ternyata menghilang. Tubuh suci mencapai kesempurnaan, bisa menantang kaisar kuno, tak terkalahkan selama 10.000 tahun. Yehei itu, namun dengan tubuh suci, menekan segala dao, mematahkan kutukan bahwa tubuh suci, selama 10.000 tahun tidak bisa menjadi kaisar langit, bergelar kaisar langit Ye, menekan semua musuh di dunia. 129.600 bintang utama berguncang serentak. Fenomena ini 500 tahun lalu, saat Yang Jian menghilang, pernah muncul sekali. Waktu itu, saya kira itu ulah monster. Tapi kemudian Yang Jian memiliki ilmu bela diri yang belum pernah kulihat. Langsung menembus gerbang selatanganku. Baginda, ini bukan sekadar bintang berguncang. Ada yang memaksa memurnikan esensi bintang untuk menyempurnakan tubuhnya sendiri. Di antara 3 alam, mana ada teknik sekejam ini? Mungkinkah ada makhluk kuat tersembunyi? Harus diselidiki? Jangan takut, ini hanya cerita. Hari ini sampai sini dulu, renungkanlah masing-masing. Terima kasih guru mengajari teknik luar biasa. Guru, murid ini tidak punya nama, mohon beri saya nama. Wu. Karena tidak punya marga, ikutilah marga gurumu, Ye. Dan kau punya semangat pantang menyerah, kau akan dipanggil Huang. Ye Huang. Ye Huang, aku punya nama sekarang. Aku Ye Huang, semarga dengan guru. Nasib ajaran kami sedang terkuras. Semestinya berkumpul pada monyet di Gunung Ling. Namun, seperti ditelan lubang hitam. Guru, monyet itu, bukankah sudah ditetapkan masuk ke Gunung Fangchun? Kenapa papan takdir kacau? Tidak bisa diprediksi. Karma monyet itu seperti dihapus oleh tangan raksasa dari 3 alam. Fuhu, cepat periksa ke Zhou Barat. Jangan sampai urusan besar hancur dalam sekejap. Guru berkata, tubuh manusia adalah alam semesta. Di bawah pusar adalah tanah keheningan, yaitu lautan penderitaan. Lautan penderitaan bergelora, baru bisa melahirkan roda kehidupan, membuka alam rahasia. Menanam teratai emas di lautan penderitaan, roda kehidupan mengendalikan 6 alam. Kenapa lagi ada keributan seperti ini? Erlang dan anak yang tersesat itu, dulu saat pergi, juga seperti ini gempa bumi dan gunung berguncang. Aku waktu itu mengira gempa bumi, sekarang kelihatannya, takutnya ada siluman besar yang lahir lagi. Siluman besar, gempa bumi dan gunung berguncang. Guru ini sedang memberi isyarat bahwa sifat siluman kita belum berubah. Keributan dalam kultivasi, jika tidak bisa dikendalikan di dalam tubuh sendiri, itu adalah kegelisahan. Itu adalah penghinaan terhadap Dao. Jika guru mendengar keributan ini lagi, takutnya akan mengusir kita dari sekte. Aku mengerti. Ini yang guru maksud, tinju reinkarnasi 6 alam. Aku mengerti. Mengerti, kau mengerti apa-apaan. Kakak senior, aku benar-benar mengerti. Lihat, aku menghancurkan gunung. Bukankah ini yang guru maksud? Menutupi langit dengan 1 tangan, menaklukkan semua musuh di dunia, itu omong kosong. Guru barusan berkata, Gempa bumi dan gunung berguncang ini seperti siluman besar yang lahir. Pendidikan wajib 9 tahun, guru. bertujuan untuk membuat kita Menjadi pemuda yang baik dengan moral, kecerdasan, fisik, estetika, dan kerja keras yang berkembang secara menyeluruh. jurusanmu ini. Membuat kita kembali menjadi binatang siluman. Aku, kakak senior, apa yang harus kulakukan? Guru menganggap aku masih binatang siluman yang biadab, akan mengusirku dari sekte. Bagaimana ini? Guru bilang, menutupi langit adalah mengajarkan pengendalian diri. Orang kuat sejati membunuh tanpa jejak, menghancurkan gunung sambil tertawa.
Pergilah ke gunung belakang. Kapan kau bisa menunggu tanpa suara, tetapi bisa menghancurkan jiwa? Kapan baru kembali menemui guru? Terima kasih atas petunjuk kakak senior. Adik sekte akan pergi sekarang. Aku pasti akan menjadi yang bermoral, kera yang tahu sopan santun. Adik sekteku ini kepalanya keras sekali. Meninju tanpa suara, menghancurkan jiwa. Berkembang secara menyeluruh dalam moral, kecerdasan, fisik, estetika, dan kerja keras. Siluman, terimalah serangan ketiga. Wah, monyet yang licik, ada bakat juga, bisa menghindari pedang abadiku. Sayang sekali, kami dari Sekte Pedang Shushan hanya membasmi iblis. Bentuk formasi, semua alam bergema, jalanku semakin jaya, formasi pedang pembasmi iblis, bangkit, pergi. Guruku pernah berkata, aku harus menjadi anak baik. Jika aku melukai orang sekarang, maka aku akan menjadi seperti yang mereka katakan, iblis besar yang haus darah. Teman-teman sekalian, aku bukan iblis, aku manusia, aku datang ke sini untuk belajar menjadi abadi. Tidak pernah menyakiti siapapun. Teman-teman, tolong selidiki dengan benar. Seekor kera iblis berani bicara tentang belajar menjadi abadi? Gurumu itu pasti juga hewan berbulu dan bersisik, makhluk yang lahir dari air dan telur. Setelah aku menyingkirmu, pedang pembasmi iblis. Ini. Kau bisa menghinaku, tapi tidak boleh menghina guruku. Aku punya satu tinju, bisa mengisi laut, bisa menutupi. Kera iblis ini sudah memiliki kekuatan yang matang. Cepat, pergi ke 9 langit, laporkan kepada Kaisar Haotian. Celaka, celaka. Membuat keributan sebesar ini, guru pasti akan menghukumku. Aku harus segera mencari kakak senior. Syukurlah, syukurlah. Akhirnya, kutemukan jejak kera itu. Adik seperguruan, kita cepat perbaiki keadaan. Kakak seperguruan, Aku membuat masalah lagi. Hei, Kera. Kau memiliki hubungan dengan agama barat kami. Cepatlah kembali. Guru sedang tidur siang, jika terbangun. Itu adalah dosa besar. Iblis tetaplah iblis, tidak tahu situasi, tidak tahu takdir. Semut mencoba merobohkan pohon berani dengan kekuatan fisik mengguncang tubuh emas Daluoku Zhao San. Kakak senior. Kakak senior, kau tidak apa-apa, syukurlah. Semua ini salahku pasti karena aku tadi membuat suara terlalu keras sehingga menarik penjahat ini. Adik, jangan khawatir. Guru pernah berkata, perbaiki diri juga perlu pikiran yang lancar. Jika orang tidak mengusikku, aku tidak mengusik orang. Jika orang mengusikku, kabut akar dan gali kubur. Orang-orang ini berani mengganggu tidur siang. Guru, lihatlah trik kakak guru mengajariku. Mantra rahasia. Sebuah semangka besar potong jadi 2. Trik murahan berani memamerkan keahlian di depan ahlinya. Aku akan menangkapmu dulu. Dawe Tianlong, Daluo Fujo, Banruo Zuko, Banruo Bamahong. Kakak, cepat mengelak. Setengah untukmu, setengah untukku. Ini, apa jurus itu? Inilah yang kakak maksud, dengan introspeksi tidak mengandalkan hal eksternal. Mencari ke dalam, hanya mengandalkan diri sendiri, aku mengerti kakak. Tidak baik, si monyet itu berubah lagi. Cepat tangkap dia. Naik ke meja. Suara apa itu? Siapa yang menyembelih babi tahun baru? Tidak baik guru bangun.
Kak? Siluman, mau apa? Dik, cepat, hancurkan mulutnya. Jangan sampai dia mengganggu guru. Kamu kalian. Kenapa suaranya hilang lagi? Sepertinya aku salah dengar. Makanya aku bilang babi itu menjerit sangat menyedihkan, pasti tukang jagal. Itu tidak ahli, babi itu pasti sangat kesakitan. Jeritannya terlalu menyedihkan. Keahliannya kurang guru maksudnya. Kultivasiku belum cukup. Tidak bisa mengalahkan musuh dalam satu serangan. Bilang babi itu sakit, itu sindiran bahwa membunuh tidak boleh menyiksa. Harus punya hati yang baik. Kakak dipukul sampai begini, masih dipukul lagi? Guruku punya hati belas kasihan. Kali ini kami lepaskan kalian. Lain kali kalau berani datang lagi, pasti akan kami buat kalian malu. Guru, aku salah, ilmu belum mahir, nanti pasti rajin belajar. Guru, nanti, aku juga akan rajin belajar. Tidak akan membuat masalah lagi. Kau, monyet nakal. Meskipun datang terlambat, tapi rajin hari ini gurumu akan terus ceritakan kepada kalian jalan kebangkitan tubuh suci yang menutup langit. Yang disebut mengukir jalan di lautan penderitaan alam rahasia sebagai tangga. Sadu, Xianglong, dan Fuhu sudah kembali. Pasti sudah menemukan jejak monyet nakal itu. Sekte barat kita akan makmur. Tidak bisa dihentikan. Bhagavan, mohon keadilan untuk muridmu. Siapa yang berani melukai Arhat pelindung barat kita? Yang mulia, mohon kepada istana surga, segera kirim pasukan untuk mengepung dan menumpas. Siluman kera. Jangan-jangan itu adalah dari sekte barat kera yang menjadi incaran mereka. Jika demikian, maka istana surga kita sebaiknya tidak ikut campur. Yang mulia, siluman kera itu melukai murid sekte Tao kita. Jika kita diam saja, bukankah itu membuat istana surga kita terlihat lemah dan bisa diperlakukan seenaknya? Kita bisa mengirim pasukan langit untuk mengepung dan menyerang. Meskipun itu benar-benar rencana dari sekte barat. Setidaknya kita harus membuat mereka. Apa yang kau katakan benar, Menteri Kuneza. Aku perintahkan kau untuk memimpin 2 jenderal, Heng dan Ha, membawa 100.000 tentara langit pergi mengepung dan menumpas siluman kera itu. Beri hukuman besar sebagai peringatan kecil, jangan sampai melukai nyawanya. Nesha menerima perintah. Pangeran ketiga siluman kera itu ada di sini. Ternyata di sini apakah mungkin? Mohon pangeran ketiga segera bertindak untuk memusnahkan siluman dan menegakkan kebenaran. Kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Jenderal Heng dan Ha, kalian berdua, pimpin pasukan langit maju dulu, coba uji kemampuan siluman kera ini. Heng Ha. Lun Hai memecahkan belenggu, maka tubuh suci mencapai tahap awal. Meskipun 9 petir langit menghantam tubuhku, asalkan Lun Hai tidak musnah dan istana Tao tidak hancur, aku masih bisa tertawa dan bercanda. Ini, ilmu sihir apa ini? Ini siang bolong, kenapa ada guntur di langit? Sepertinya akan hujan. Teman-teman sekelas siapa yang bajunya belum dijemur, cepat ambil. Berani sekali, siluman berani bertindak di sini. Jenderal Heng dan Ha, tangkap siluman itu. Guru menyuruh kita mengambil baju. Sepertinya, dia menyuruh kita membereskan para tentara langit yang tidak masuk akal ini. Benar, guru berkata, tubuh suci kuno, meskipun para dewa dan Buddha menekan di atas, aku tetap punya satu pukulan untuk menghancurkannya. Ini pasti yang guru maksud ujian tengah semester kakak senior. Sekelompok siluman gunung dan monster makhluk berbulu dan bersisik berani melawan tentara surga. Hari ini akan membuat kalian hancur lebur. Ayo, aku yang maju. Siluman kerbau yang hebat, aku akan menangkapmu. Semua jenderal, dengarkan perintah basmi siluman. Serahkan padaku.
Jangan terburu-buru, adik murid, kamu datang terlambat, biarkan kakak murid maju dulu. Suara guntur ini sangat menakutkan, lebih baik di bintang biru. Sistem berapa lama lagi aku harus mengajar? Tuan rumah mengajar hari itu 499 tahun, 355 hari. Masih 10 hari lagi genap 500 tahun. Masih 10 hari. Baiklah. Tapi kisah penutup langit hampir habis. Lain kali, bagaimana kalau ceritakan tentang penguasa tunggal sepanjang masa, membunuh hingga tak ada orang di dunia Kaisar Langit yang berani disebut mulia? Pangeran ketiga Anda masih belum bertindak? Jika terlambat, monster-monster ini akan membunuh semua tentara surga. Kakak-kakak murid ini terlalu hebat. Mereka telah mengalahkan semua orang. Bagaimana dengan ujianku kali ini? Gadis kecil yang rambutnya dikuncir dua. Beraninya kamu bertarung denganku? Pangeran ketiga, dia adalah siluman monyet itu. Dia juga bilang punya guru. Monyet itu. Kau di sini belajar kultivasi, gurumu siapa? Gurumu itu siapa namanya? Orang ini pasti datang untuk balas dendam jika aku melibatkan guru. Itu dosa besar. Guru apa? Itu semua bohong padanya. Kami di sini kultivasi. Tidak ada guru. Maksudmu yang kultivasi? Di sini adalah kalian para siluman. Apa mereka membunuh guru? Benar. Siluman jahat, kalian harus tidak. Kau, anak kecil sangat tidak sopan. Kenapa menyerang tanpa bilang? Adik perguruan, jangan khawatir, aku bantu kau. Sekelompok siluman jahat. Kakak senior, kakak kelima. Kau berani melukai kakak seperguruanku? Tapi, kamu berani menduduki kuil ini. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Jelas kalian yang merusak ketenangan kami. Jangan harap bisa menyakiti kakak-kakakku, menggali jalan di lautan penderitaan. Alam rahasia sebagai tangga lautan, roda menghancurkan belenggu, istana Tao membakar api bumi. Ini yang guru katakan tubuh suci tahap kecil. Meskipun dewa dan Buddha menekan dari atas, aku tetap punya satu pukulan untuk menghancurkannya. Langit ini hanya guntur tanpa hujan. Lebih baik keluar dan lihat. Kau monster monyet. Monyet ini dipilih oleh ajaran barat. Jangan sampai membunuhnya. Para monster ini berani menduduki kuil secara paksa. Aku yang mengatakannya. Aduh, celaka, ternyata jurus itu konon pangeran ketiga. Saat kecil memberontak dari rumah 9 tahun kemudian kembali lagi. Belajar satu jurus. Jurus yang menghancurkan langit dan bumi. Jika bukan karena Raja Langit pembawa pagoda mendapatkan pagoda ajaib linglong, dia pasti sudah berbuat onar mundur. Cepat. Tekanan yang sangat kuat. Teratai api amarah Buddha. Ini apa ini jurusnya? Tekanan ini terlalu besar. Aku hampir kembali ke wujud asliku karena tekanan ini. Bentuk teratai api ini terlihat familiar. Sepertinya aku pernah dengar di suatu tempat. Adik kecil, kau tidak akan bisa menahan jurus ini. Cepat, kembali. Kita hadapi bersama. Hadapi bersama. Tidak bisa. Guru berkata, lautan samsara tidak akan musnah, istana Tao tidak akan hancur. Aku akan menjadi tubuh suci yang menutupi langit. Hancurkan langit ini, injak bumi ini. Adik kecil. Seperti semut yang ingin mengguncang pohon. Teratai api kemarahan Buddha, jatuh. Kau, siluman kera ini. Ternyata kau setia dan berbakti, tapi kau merebut kuil ini dengan paksa, melukai orang yang paling penting bagiku. Kau harus tidak. Hanya kepala monyet.
Berani bicara besar tentang mencari keabadian dan belajar tahu. Siluman tetaplah siluman. Ini sudah ditakdirkan. Takdir, persetan dengan takdir sialan itu. Apakah aku manusia atau siluman? Aku sendiri yang menentukan. Teknik bela dirimu ini agak aneh. Jika kau bisa menguasainya sepenuhnya, mungkin ada gunanya. Sayang sekali. Aku. Guru, iya maaf, adik kecil. Langit akan hujan. Kenapa masih panas begini? Guru, Baru saja ada petir. Kenapa tiba-tiba berhenti? Monyet kecil, kamu lari kemana ambil baju? Guru kamu adalah guru para siluman ini, ya? dia? Ah, Anak kecil ini, tubuhnya seperti tungku api. Pasti demam. Aku akan menceritakan sebuah kisah, kamu tidur sebentar, nanti sembuh. Dahulu kala ada sebuah dunia yang disebut benua Douki. Di dunia ini ada banyak api aneh yang kuat, mereka membakar langit dan merebus lautan, kekuatannya sangat besar. Bahkan alam kaisar agung juga merasa takut, namun ada satu orang mampu menggabungkan berbagai api aneh menyatu dalam tubuhnya. Konon api aneh saling mendukung dan melawan. Hanya dengan hati mengendalikan api, menyeimbangkan yin dan yang baru bisa menyatukan api yang berbeda, kekuatan sekuat apapun, jangan membunuh sembarangan. Guru, aku berhasil. Ini yang kau katakan bunga teratai api kemurkaan? Apa bunga teratai api? Itu hanya cerita. Nah, kau sudah di sini 9 tahun, pertemuan kita sudah habis, kau harus turun gunung. Yang biasa kau mainkan sepatu roda dan tongkat bambu, ambil saja jadikan kenang-kenangan. Seorang manusia biasa berani memelihara monster besar, kaulah biang keladinya, cepat menyerah untuk dihukum. Berani kau tidak sopan padanya? Dia aku, guru. Mulai sekarang, apapun yang kau lakukan membuat masalah atau berbuat jahat, tidak boleh kau bilang kau muridku. Jika kau mengatakan setengah kata, aku akan membuang rohmu ke 9 alam kegelapan. Membuatmu tidak bisa bangkit lagi. Monster-monster besar ini ternyata diajari oleh guru yang dikejar oleh istana surga. Ternyata adalah guruku. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana cara melindungi mereka? Pangeran ketiga. Orang ini mengumpulkan monster jadi pasukan melawan langit. Untuk apa kita sopan padanya? Manusia fana, muridmu berani melawan langit dan melukai murid sekteku. Cepatlah menyerah, dan ikut aku ke langit untuk diadili. Langit. Oh iya. Sistem bilang kalau aku mengajar selama 500 tahun, aku bisa menjadi orang suci. Apa ini dunia kultivasi? Guru, maaf, aku masih kurang mampu hingga mencoreng nama Sacred Body kuno dan membuatmu terganggu. Tidak apa. Jadi ini benar-benar dunia kultivasi. Kalau begitu, cerita-cerita bohongku pasti sudah merugikan kalian. Sudahlah. Lagi pula masih 10 hari lagi, aku akan menjadi orang suci, pergi ke langit. Sekali tidak apa juga, para dewa, jika guru tidak tegas, itu salah guru, murid bersalah guru yang menanggungnya. Aku rela ikut kalian ke langit menerima hukuman, tapi tolong ampuni murid-muridku. Hahaha, benar-benar manusia fana. Karena kau rela dihukum, ikutlah kami. mau bawa guru pergi, injak dulu mayatku. Semut melawan gajah. Hahaha, baru saja kalian sudah terluka parah. Terimalah takdirmu. Teratai api amarah Buddha hancurkan langit. Sepertinya aku pernah menceritakan cerita ini pada anak yang tersesat itu. Apa mungkin? Yeah. Ah, tanganku tembus.
Terima takdir. Takdir macam apa itu? Aku yang menentukan nasibku, bukan langit. Pangeran ketiga kau. Guru, aku dididik olehmu, aku tidak tega melihatmu dihina. Hari ini selama aku ada, tak ada yang bisa bawa guru pergi. Aku, Nezha, memberontak. Pangeran ketiga Nezha, suara ini. Kamu adalah anak yang hilang ratusan tahun yang lalu. Kau masih ingat aku, guru sehari ayah seumur hidup? Nezha, aku tidak bisa melihatmu dihina. Hari ini pasti akan pergi ke 9 langit untuk menuntut keadilan bagimu. Siapa yang menghalangiku? Belum selesai. Cepat pangeran ketiga memberontak melawan langit. Cepat hentikan dia. Enyahlah. Kaisar Giok Tua, keluarlah hari ini. Aku menuntut penjelasan untuk adik seperguruan. Kurang ajar. Langit, suara. Lepaskan aku. Hari ini aku pasti akan menuntut keadilan untuk guru. Anak durhaka, keadilan. Hukum langit ini adalah keadilan. Masuklah, renungkan. Yang mulia, aku datang atas perintah Sang Buddha untuk menyelidiki kasus monyet siluman yang melukai orang. Sekarang terlihat perubahan monyet ini dan Nezha. Semua berasal dari kuil Tao misterius itu. Karma semacam ini telah mengacaukan takdir biksu ini rela melakukannya. Orang-orang di kuil Tao itu semua akan diinsafkan. Bodhisattva. Keadilan istana surga ini harus diambil oleh istana surga sendiri. Jika segala sesuatu bergantung pada tangan barat, di mana martabat istana agung? Lao Jun, kamu pergi undang Guan Jiang Kou Erlang Xian Sheng Zhenjun. Pimpin 28 bintang pergi untuk mengusir monster. Hal ini sudah sampai pada titik ini, kalian semua turun gunung, masing-masing selamatkan diri. Aku tidak pergi. Guru, bencana ini aku yang menyebabkan, aku akan bersamamu menanggungnya. Kenapa kau bersikeras seperti ini? Anak yang hilang itu, ternyata dia adalah pangeran ketiga. Dia pergi kali ini, pasti akan membuat istana surgawi murka. Sayangnya kau bukan. Qi Tian Dasheng itu, tinggal di sini juga tidak berguna. Aku tidak tahu apa itu Qi Tian Dasheng. Tapi aku adalah murid guru, tubuh suci kuno warisan langsung. Kakak senior Nezha adalah muridmu, aku juga muridmu. Guru, dalam kesulitan. Murid harus menanggung, aku tidak boleh menghindar. Tubuh suci kuno. Sebenarnya, itu juga karena cerita fantasi yang menyesatkan kalian, dan Nezha juga muridku. Saat aku mencapai kesempurnaan menjadi suci, aku bisa menyelamatkannya. Tapi sekarang, kalian ingat, tubuh suci kuno yang guru ajarkan, bukan untuk berkelahi dan membunuh, melawan surga. Tubuh suci kuno itu, sebelum menjadi kaisar, menahan tekanan ribuan kaisar, bertahan dalam kesepian abadi. Yang dia kultivasi bukanlah kekuatan tak terkalahkan, yang dia kultivasi adalah hati yang melindungi. Tubuh suci mencapai puncak, setetes darah, bisa berubah menjadi ribuan dunia, melindungi jutaan makhluk hidup. Dunia ini, jika benar ada istana surgawi, maka di belakangnya ada calon suci, suci tertinggi. Kalian tidak bisa melindungiku, tapi aku harus melindungi kalian. Kalian, pergilah. Adik-adik seperguruan. Guru ingin menanggung sendiri. Amarah, istana surgawi, melindungi kita semua. Kita tidak boleh meninggalkan guru. Benar, jaga di kaki gunung ini. Siapa yang berani menyentuh guru, sehelai rambut pun, aku akan mencabiknya. Yang dia kultivasi adalah hati yang melindungi. Guru, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Zhenjun, monyet itu terkait dengan perjalanan ke barat. Mohon Zhenjun bersikap lembut. Jangan berniat membunuh. Perjalanan ke barat apa? Tidak lain adalah skenario dari Dao Langit. Dulu jika bukan karena Buddha palsu itu ikut campur, bagaimana mungkin aku ingin melukai guruku? Makan tinjuku. Hati-hati, Zhenjun. Monyet ini ternyata berani sekali, sungguh menyenangkan bagiku. Monyet ini punya sedikit kekuatan kasar. Kalian jangan merusak kesenanganku. Cepat pasang formasi jaring langit. Jangan biarkan monster lain kabur.
Sejak aku mulai berkultivasi ini pertama kalinya aku bertarung seperti ini, ayo kita bertarung satu ronde. Terlalu lama. Tidak, aku adalah tubuh suci kuno, aku harus melindungi guru, aku tidak boleh kalah. Menarik. Metode kultivasimu sama hebatnya dengan milikku, sayangnya kamu belum mencapai level tertinggi. Ikut aku untuk dia dulu. Udah, tutup formasi. Tidak, aku masih terlalu lemah ya guru. Aku membuat masalah lagi. Adik, jangan panik, aku akan membantumu. Benar ingin melukai guru adik. Lewati aku dulu. Benar ditambah kami. Setia dan penuh rasa sayangnya kekuatanmu terlalu lemah. Tidak boleh. Aku tidak akan biarkan kamu melukai siapapun. Hati-hati, Zenjun. Kera ini berhubungan dengan rencana besar perjalanan ke. Jangan sampai terjadi perubahan. Cepat tangkap dia. Darah dan energinya menggelegak, menggerakkan bintang-bintang di langit. Aura ini sama dengan saat aku berlatih ilmu bela diri dulu, seperti saat terobosan menjadi manusia abadi. Apa mungkin? Setetes darah bisa menjelma menjadi ribuan dunia, melindungi jutaan makhluk hidup. Ini yang dikatakan guru, makna sejati dari tubuh suci. Ini milikku, tubuh suci kuno. Baik, baru ini layak menjadi lawanku. Astaga, ya ampun. Adik seperguruanku ini terlalu kuat. Adik seperguruan, semangat, hancurkan ketiga mata itu. Suara apa ini? Kenapa seperti saat Erlang dulu pergi, persis sama. Ngomong-ngomong, murid yang hilang itu, apakah Neza? Itu Erlang, jangan-jangan. Tianzun Agung. Bintang-bintang di langit bergerak serentak. Sepertinya ada perubahan lagi, kera itu. Berhubungan dengan kebangkitan barat, aku tidak bisa tinggal diam. Baik. Bagus sekali, si kepala kera. Kekuatan fisik, kuat sekali. Kalau begitu, coba rasakan kekuatan jurus ini. Lihat jurusku ini. Fatian Xiangdi. Guru pernah berkata, metode melatih fisik adalah ilmu bela diri. Metode menjadi manusia abadi. Kekuatan fisik. Mana mungkin kalah dari si kepala kera? Tidak menyembah Buddha. Tidak mencari dewa. Tubuhku ini adalah tambang dewa. Aku adalah tubuh suci purba. Melawan langit dan bumi. Tak tersentuh segala hukum. Bahkan jika 1000 dewa menindih, aku punya satu tinju untuk menghancurkannya. Baik, kamu monyet ini. Punya kemampuan. Tubuh suci purba. Aku melatih tubuh dengan Yang Shen. Melatih daging, melatih urat, Mencuci sumsum, mengganti darah, menembus semua titik akupuntur di tubuh. dapat menghancurkan kehampaan. Lahir kembali dari setetes darah. Hari ini, aku akan bertanding denganmu. Takdir kacau, tak terduga. Mungkinkah itu disebabkan oleh monyet itu? Baiklah, apa yang ditunjukkan takdir tidak boleh dilakukan. Aku akan pergi meluruskan kekacauan, agar dunia ini tidak menderita. Suara ribut begini. Sepertinya Bodhisattva Guan Yin juga tidak bisa menahannya. Sudahlah, ini menyangkut kejayaan agama Buddha kita. Baiklah, aku akan pergi sendiri. Amitabha. Tidak bisa. Kalau begini terus, jika monyet ini menang, mana harga diri istana langit kita? Suara ini, itu monyet kecil, tuan tua, apa yang kau lakukan? Jangan marah. Zenjun monyet ini sangat kuat, tapi liar dan sulit dijinakkan. Aku juga takut kau lengah membunuhnya. Sulit dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Gelang ini adalah hadiah langsung dari Yang Suci. Bahkan, jika setengah sage datang, juga tidak bisa menahan satu pukulan. Kau cepat ikat monyet siluman ini, supaya kita bisa kembali normal.
Sage dulu, jika mereka tidak menghalangi, aku sudah lama balas dendam. Mengapa harus bertahan selama ini? Sudahlah monyet kecil. Semua gara-gara nasibmu buruk. Monyet, di mana kau? Guru-guru, Ternyata kamu adalah variabel yang mengacaukan kalkulasi besar. Perjalanan ke barat Xiansheng Zhenjun, 4 Raja Langit. Cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Dengan begitu kalkulasi besar, perjalanan ke barat akan dimulai sesuai dengan kehendak langit. Kami, Istana Surgawi, juga bisa mendapat bagian darinya. Zhenjun, jangan. Zhenjun, apa maksudmu? bangga dengan kerja keras, malu dengan kemalasan. Tahap pertama seni bela diri terbagi menjadi latihan otot, latihan urat, latihan organ, dalam cuci sumsum dan ganti darah. Mencapai pendekar suci, baru bisa merasakan titik akupuntur tubuh. Menggabungkan 1296 bintang membuka 1296 titik akupuntur, maka bisa mencapai manusia dewa. Menghancurkan kehampaan lahir kembali dari setetes darah berubah ribuan bentuk maha kuasa. Jalan besar manusia dewa menghancurkan kehampaan berubah ribuan bentuk. Guru, saya mengerti. Terima kasih guru atas ajaranmu. Mengerti. Pergilah kapak pemotong kayu milikmu, bawa pergi. Simpan sebagai kenangan. Guru Erlang kembali. Guru Erlang Zhenjun, ternyata juga murid beliau. Erlang Zhenjun. Tidak menyangka, aku secara kebetulan mengajar 2 murid. Bisa mencapai prestasi sebesar ini. Guru, dulu aku mempelajari metode Yang Shen. Demi menyelamatkan ibu, aku rela menerobos ke Istana Langit. Segera ke barat, undang Buddha Tathagata. Kau pengkhianat. Dari mana kau belajar kesaktian ini? Akui dengan jujur. Takdir langit kacau, tak terduga. Tak bisa menemukan asal-usulmu. Yang Jian, mulai hari ini, kau adalah Dewa Erlang dari Istana Langit. Mendengar perintah, bukan panggilan. Jika ada gerakan mencurigakan, aku akan menggunakan kekuatan asal. Juga akan menghapus semua orang yang berhubungan denganmu. Demi melindungi guru, murid rela menjadi boneka Istana Langit. Tak kira hari ini bertemu di sini. Bahkan jika seorang suci turun, aku akan melindungimu dengan selamat. Lao Jun Erlang Zhenjun memiliki teknik kultivasi tubuh tertinggi dari Yang Shen. Jika dia bersikeras melindungi orang ini, kita sama sekali bukan tandingannya. Neza Yang Jian, Istana Surgawi kita. Kenapa semuanya pembangkang? Erlang Shen ini, dia adalah keponakan langsung dari Mahadewa Agung. Ikatan darah tidak terputus. Jika aku turun tangan, takutnya rubah tidak tertangkap, malah kena bau busuk. Pertama, mengganggu Kera, kemudian menyesatkan Nezha, sekarang bahkan Erlang, Xiansheng Zhenjun semua telah kau hasut. Benar-benar cara yang hebat. Yang Jian, segeralah sadar. Kalian berani melukai guruku? Aku Yang Jian memberontak. Keras kepala. Aku peringatkan sekali lagi, kau adalah yang mulia Istana Surgawi. Jika kau bersikeras melawan langit dan melindungi monster, berarti kau menjadi musuh 3 alam dan melawan takdir langit. Mulai sekarang, tidak ada jalan mundur. Jalan mundur? Kalian menggunakan takdir langit untuk menekan ibuku selama 1000 tahun, dan menggunakan nyawa guru untuk menjebakku selama 100 tahun. Sekarang ingin melukai guruku, membahayakan adik seperguruanku. Di mana lagi aku bisa mundur? Keras kepala. Botol Gyoku ini adalah pemberian langsung dari Buddha, berisi air berat Yuan. Biar bisa cegah malapetaka hari ini. Kamulah penyebab bencana besar perjalanan ke barat ini. Ikut aku. Guru. Guru. Ini semua karena kemampuanku yang kurang. Tidak bisa melindungimu. Dasar anak bodoh, aku sekarang sudah tahu di dunia mana aku berada. Jika benar begitu, akulah yang merugikan kamu. Kamu seharusnya jadi Raja Kera. Raja Kera apa? Aku tidak mau jadi Raja Kera. Aku hanya mau jadi murid baik guru. Aku mau jadi tubuh suci kuno.
Iya. Ngapain jadi Raja Kera? Hidup bebas. Masa lalu dan kehidupan selanjutnya semua sudah takdir. Jangan kalian pertanyakan. Serap. Guru, Roda emas moral. Ternyata hanya setengah suci yang bisa membentuk roda emas moral. Orang ini ternyata setengah suci yang tersembunyi. setengah suci. Sistem, aku di level apa sekarang? Tuan rumah telah mengajar 499 tahun. 360 hari berada di puncak setengah suci. 5 hari lagi genap 500 tahun bisa mencapai kesucian. Setengah suci. Aku sudah mencapai level setinggi ini. Sayang sekali, sebelumnya aku terus menyebarkan wajib belajar jadi lupa level kultivasiku sendiri. Setengah suci. Setengah suci pun apa gunanya? Bencana besar. Perjalanan ke barat. Barat akan makmur. Ini takdir. Bahkan sang pendiri. Jalan pun tidak bisa. Apakah kamu dengan kekuatan setengah suci hendak melawan takdir? Yang mulia Guan Yin benar apa yang dikatakan saudara, seperjalanan kera ini harus masuk ke Gunung Lingtai Fanchun, menghadapi bencana besar perjalanan ke barat. Kau takdir, kau merusak tatanan takdir, mengacaukan keberuntungan 3 alam sungguh tidak pantas. Rekan Bodi, kau benar sekali. Perjalanan ke barat adalah bencana, itu adalah kesempatan bagi kera ini. Ini adalah penyebaran ajaran barat ke timur, demi umat manusia, proyek besar untuk kesejahteraan. Rekan, demi kepentingan pribadi. Kau mengabaikan umat manusia, bagaimana kau layak atas status setengah dewamu, kesempatan, keberuntungan, di bawah gunung Ling tumpukan tulang belulang, hanya melihat cahaya emas Buddha, tak melihat air mata dan darah manusia. Kalian punya muka apa mengatakan demi umat manusia? Adapun muridku ini, hanyalah kalian memperebutkan keberuntungan surga hanya pion dalam bencana. Keras kepala, biarkan aku mencerahkanmu. Pergerakan surga sudah ditentukan. Rekan, terlalu terikat. Rekan, kenapa harus begitu keras kepala? Kekuatanmu sendirian melawan kami berdua sudah maksimal. Bagaimana bisa melindungi yang lain? Wahai kera, kau memiliki ikatan denganku. Ikut aku kembali ke Gunung Fangchun, belajar dengan baik. Aku, gurumu, akan menjamin masa depanmu. Syukur yang jian dulu aku mengingat betapa sulitnya. Kultivasimu ku beri kesempatan untuk bertobat. Tak kusangka kau begitu keras kepala. Pergilah ke bawah gunung 5 jari. Bertobatlah selama 3000 tahun. Tunggu, Rekan, ada lagi yang ingin kau katakan? aku dan kera ini yang jian keduanya memiliki hubungan guru-murid telah memiliki ikatan karma, bahkan jika kalian membawa mereka pergi dengan paksa, mereka tidak akan tunduk dengan tulus. Bukankah itu akan merusak perjalanan besar kalian ke barat? Rekan, apa maksudmu? Ku dengar di Istana Langit, ada panggung pemenggal dewa yang bisa memutus karma dunia. Aku bersedia ikut kalian ke sana, ke panggung pemenggal dewa untuk berdiskusi. Jika argumen kalian benar, aku akan mengakhiri hidupku di bawah panggung pemenggal dewa, demi mewujudkan kalpa perjalanan ke barat. Sebelum itu, kalian dilarang menyakiti sehelai rambut pun pada muridku. Guru, jangan. Aku tidak ingin kamu bunuh diri. Aku pergi ke perjalanan ke barat. Aku pasrah. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Apa itu? Panggung pemenggal dewa? Benar. Guru, Di bawah panggung pemenggal dewa para orang suci tidak ada. aku tidak akan membuat masalah lagi. Aku bersedia pergi ke bawah gunung 5 jari untuk menerima hukuman. Kalian tidak boleh menyakiti guruku. Baiklah saudara, seperjuangan memiliki kebajikan yang tinggi, kami tentu akan membantu. Kalau begitu pergilah ke bawah panggung pemenggal dewa berdiskusi tentang Dao. Guru, aku tidak akan membuat masalah lagi. Aku pergi ke perjalanan ke barat itu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke panggung pemenggal dewa. Monyet kecil, tenanglah, tongkat ini. Tolong simpan untuk guru-guru akan kembali. Masih akan dipakai. Guru, kamu tenang saja. Aku pasti akan menjaganya dengan baik untukmu. Masih 5 hari lagi aku bisa menjadi santo. Hanya berharap bisa untuk kalian memperoleh sedikit kesempatan hidup. Iza Main. Yeshua,
Kamu menghasut Yang Jian, menipu Neza, menyesatkan monyet, mengacaukan rencana besar, perjalanan ke baratku. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Dosa Erlang berbakti pada ibu dan melawan langit menyerbu Gunung Tao, menghancurkan gerbang surga. Hanya untuk menyelamatkan orang terkasih, bebas dari lautan penderitaan. Itu adalah kodrat bakti. Apa dosanya? Nezha memotong dagingnya untuk mengembalikan ke ayah. Mengikis tulang untuk mengembalikan ke ibu. Melepaskan belenggu otoritas ayah. Tidak rela menjadi boneka yang diatur orang lain. Itu adalah kesadaran diri. Apa dosanya? Adapun kera itu agama barat, kamu pada dasarnya menganggapnya sebagai bidak untuk menjawab bencana. Ingin diam-diam mengganti di tengah jalan muridmu Liu Er. Menggantikannya aku membantunya lepas dari takdir. Konon menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Apa dosanya? Omong kosong, agama barat, kami berwelas asih, menyelamatkan semua makhluk. Mana mungkin melakukan hal seperti itu, membalas kebaikan dengan kejahatan. Berani-beraninya, kamu memfitnah. Nama baik agama kami, harus dihukum. Yang Maha Mulia, orang ini menyebarkan fitnah. Proyek besar, perjalanan ke barat. Bukan hanya agama barat yang diuntungkan. Istana surga juga bisa mendapat sedikit keberuntungan Tao surga. Kenapa tidak bertindak? Tunggu apa lagi? Formasi bintang-bintang selesai. Mulai. Bagaimana jika tidak bisa berdebat dengan logika mulai berkelahi? Sayangnya, aku sudah mencapai kultivasi setengah suci. Jika aku tidak bunuh diri di sini, bagaimana kalian bisa memutuskan hubungan karma dengan murid-muridku? Lanjutkan misi, perjalanan ke barat kalian. Buddha penuh welas asih. Saudara, seperjalanan, jika kau mengaku salah dan bunuh diri, masih bisa meninggalkan sedikit pikiran rohani. Sekarang semuanya sudah begini, aku terpaksa mengambil langkah ini. Guru, Saudara, seperjalanan kau juga tidak ingin murid-muridmu terkena masalah, kan? Menjadikan murid sebagai sandera, inilah belas kasih agama baratmu, itulah yang kau sebut kebenaran langit. Muka tebal agamamu sungguh tebal ya. Letakkan senjatamu, bertobatlah saudara. Seperjalanan, jangan melawan lagi. Bencana, perjalanan ke barat adalah keharusan langit. Mengapa melawan takdir? Saudara, seperjalanan, sebaiknya jangan melawan. Semakin keras kau melawan, murid-muridmu ini akan semakin menderita. Sebaiknya segera mencapai nirwana, putuskan karma dengan mereka. Biarkan mereka kembali ke jalan yang benar. Guru, jangan tanpamu. Erlang lahir di dunia, apa artinya? Guru Nezha rela siang malam menanggung sakitnya api karma yang membakar tubuh daripada kau mengorbankan dirimu untuk kami. Guru, aku tidak mau meninggalkanmu. Guru. Baiklah, jangan bersikap seperti anak kecil menangis terseduh-seduh, tidak pantas, manusia pasti akan mati. Ada yang lebih berat dari Gunung Kunlun, ada yang lebih ringan dari bulu angsa. Hari ini guru akan memberikan kalian pelajaran terakhir sebagai upacara kelulusan kalian. Dengarkan baik-baik. Ada yang lebih berat dari Gunung Kunlun, ada yang lebih ringan dari bulu angsa. Saudara, seperjalanan memang memiliki wawasan yang dalam. Sayangnya bertentangan dengan langit. Pada akhirnya, tidak bisa lolos dari hukuman. Murid-murid, mulai pelajaran. Selamat pagi, Guru. Aku belum waktunya menjadi suci. Kali ini apakah bisa lepas dari takdir, tergantung pada nasib kalian. Hari ini, gurumu akan bercerita-cerita yang terakhir ini. Dunia sempurna. Setitik debu bisa mengisi lautan, sehelai rumput bisa memotong matahari, bulan, dan bintang. Dalam sekejap, langit dan bumi terbalik dunia. Sempurna, setitik debu bisa mengisi lautan, sehelai rumput bisa memotong matahari, bulan, dan bintang. Dalam sekejap, langit dan bumi terbalik. Jalan apa ini? Konon di benua kuno ada seorang pemuda, dia terlahir dengan tulang tertinggi, tapi diambil oleh kakak sepupunya hampir mati muda. Dalam kesulitan ini,
Di tengah dikelilingi ribuan ras, dia bangkit melawan arus, menjadikan tubuh sebagai benih melintasi ribuan tahun, demi umat manusia, memperjuangkan dunia sempurna, menjadikan tubuh sebagai benih Lang Erlang. Latihan tubuh Dewa Matahari, mencuci sumsum dan mengganti darah baru, bisa menjadi marsial, Saint titik akupuntur tubuh manusia, seperti bintang-bintang di langit, menyelesaikan 129.600 titik akupuntur yang terhubung. Menghancurkan kekosongan, kamu sekarang melihat bintang-bintang yang berserakan di langit, apakah ada pemahaman? Bintang-bintang di langit, menjadikan tubuh sebagai benih? Apa itu dunia sempurna? Menjadikan tubuh sebagai benih. Apa itu dunia sempurna? Tubuh sebagai benih. Guru, Neza. Kaisar Api mengendalikan semua api di telapak tangannya, menciptakan domain api tanpa batas, melindungi ribuan makhluk hidup. Tidak takut api karma membakar tubuh. tidak takut api karma membakar tubuh. Api karma membakar tubuh adalah untuk menghapus dosa. Rekan, mengapa harus menunda-nunda? Pergilah dengan tenang. Guru, Teman-teman, dunia sempurna. Ada ribuan jalan agung, yin dan yang bergantian. Setiap rumput dan pohon, semua adalah jalan, yin dan tubuh sebagai benih. Sebutir debu bisa mengisi lautan. Jalan yin dan yang. Sebutir debu bisa mengisi lautan, monyet. Pemuda yang menjadikan diri sebagai benih. Siapa namanya? Aku? Guru, kelasmu, aku belum cukup mendengarnya. Aku ingin mendengarnya seumur hidup. Jangan tinggalkan aku. Anak bodoh. Dia yang memutuskan sendiri selama ribuan tahun, menciptakan untuk umat manusia, Kaisar Surgawi dari dunia sempurna, bernama Kaisar Surgawi Huang. Huang Tianyi. Dan guruku memberiku nama yang sama. Guruku ingin aku seperti Huang Tianyi menguasai sepanjang masa. Benar. Aku memiliki tubuh suci Huanggu. Aku adalah Huang mana mungkin aku berlutut memohon ampun. Aku guru pelajaran terakhir ini. Telah selesai. Para siswa kelas usai. Omongan menyesatkan, hanya sekelompok monster. Apa yang kalian bicarakan tentang dunia sempurna? Ada ribuan jalan besar, meskipun kalian berhasil menguasainya. Kalian hanyalah hidangan liar di piring kami. Itu saja. Hukum langit telah ditetapkan. Penjahat utama telah dieksekusi. Rencana besar perjalanan ke barat bisa dijadwalkan. Ayo ikut aku kembali ke bumi menerima pengajaran, menyelesaikan takdirmu. Namaku Ye Huang. Bukan monyet guruku. Hanya satu. Apa hakmu mengajariku? menggunakan tubuh sebagai benih. Menggabungkan segala api untuk digunakan sendiri. Ini adalah jalanku. Bintang-bintang di langit melebur ke dalam tubuhku jasad sebagai benih. Inilah metode pembentukan tubuh yang Shen jalan tertinggi. Teori sesat itu sampai bisa menimbulkan kekacauan seperti ini. Yang mulia saudara, Bodhi cepat bertindak musnahkan biang keroknya. Berani siapa? Melukai guruku. Ini tekanan setengah dewa. Mereka ternyata bertapa dan menjadi dewa. Kau bicara welas asih tapi kau menekan guruku di bawah gunung 5 elemen memeras dengan murid-muridnya. Kau bicara tentang Tiandao, tapi menganggap nyawa makhluk seperti rumput belaka. Buddha seperti ini, buat apa kau ada? Gaka, pukulanmu bagus. Berani mempermainkan guruku? Hari ini biar kau rasakan rasanya api neraka membakar jiwa.
Kakak senior pukulan bagus. Berani macam-macam dengan guruku? Hari ini biarkan kau merasakan siksaan api neraka yang membakar jiwa. Kau, pendeta tua, yang mulutmu bicarakan soal takdir, tapi kau malah ingin mencelakai guruku, serahkan nyawamu. Paduka, ini adalah wilayah surgawi milikmu. Masa kau biarkan mereka berbuat begitu kurang ajar? Armada Sungai Langit, para Jenderal Bintang, segera bentuk formasi dan hadapi musuh. Lindungi guru. Peluang hidup sekecil ini. Aku perjuangkan untuk kalian. Buddha palsu, masih berani linglung? Mundur. Cepat kembali ke Gunung Ling, nanti kita bahas. Menang kita menang. Guru kita menang, kita lepas dari takdir omong kosong itu. Menang. Murid bodoh dunia ini, di atas setengah dewa masih ada dewa. Para dewa belum bergerak, beraninya kamu bicara lepas dari takdir? Guru, murid telah menghancurkan kehampaan. Apakah masih belum melampaui menghancurkan kehampaan, bukan melampaui pantai seberang? Tidak menjadi suci, akhirnya menjadi semut. Sayang, aku masih punya 2 jam, baru bisa menjadi suci. Tidak menjadi suci, tetap semut. Suci apa? Semut apa? Aku hanya tahu, guru, seperti orang tua bagiku. Siapapun yang ingin menyakiti guru, harus lewat aku dulu. Aku rela melindungi jalan guru, membantu guru menjadi suci, sampai mati. Benar. Suci macam apa? Aku tak peduli. Siapapun yang ingin menyakiti guru, harus injak aku dulu. Aku rela melindungi jalan guru, sampai mati. Kami semua rela melindungi jalan guru, sampai mati. Bicara besar. Coba saja, susunan pedang pembunuh dewaku. Aku adalah dewa langit. Kalian tidak mematuhi takdir langit, ditinggalkan oleh langit. Aku datang khusus untuk membetulkan kekacauan. Formasi pedang Zuxian, bangkit. Takdir. Takdir lagi, hidupku aku yang tentukan sendiri. Tidak boleh juga, persetan dengan takdir sialan. Benar. Kamu benar, adik seperguruan. Peduli apa takdir sialan? Lewati aku dulu. Hidupku aku yang tentukan, bukan langit. Melebih-lebihkan kemampuanmu. 4 pedang Zuxian. Ini yang guru katakan, kekuatan seorang suci? Apa suci sialan? Orang suci datang, juga tidak akan berhasil. Kekuatan sumber kehidupan. Benar. Berani menyakiti guru, orang suci datang. Benar. Berani melukai guru, orang suci datang, juga tidak bisa. Keras kepala, dan tidak bisa diubah, 4 pedang menjadi 1. Guru.
Selamat kepada tuan rumah telah berhasil menyebarkan ajaran selama 500 tahun. Hadiah kultivasi tertinggi dari 10.000 jalan. Kekuatan yang melampaui jalan surgawi. Ini adalah tekanan dari orang suci, formasi pedang pembunuh dewa. Tidak mungkin. Hancur. Kamu menjadi orang suci. Tidak mungkin. Dasar jalan besar di jalan surgawi sudah dibagi oleh kami 6 orang suci. Di bawah jalan surgawi, tidak mungkin ada orang suci baru lagi. Bagaimana mungkin kamu mencapai jalan? Sekarang akhirnya melihat, dengan jelas, siapa kalian sebenarnya? Baik, halo teman-teman sekelas. Kamu orang suci palsu. Cari 3. Pedang Kingping. Keluar. Kamu orang suci palsu cari 3. Pedang Kingping. Keluar. Murid-murid sudah belajar budaya selama ratusan tahun. Hari ini gurumu akan memberi kalian pelajaran praktik. Bunga api amarah Buddha. Latihan tubuh Dewa Matahari. Jika hukum-hukum ini benar-benar bisa terwujud, maka jurusku ini, Mantis mencoba menghentikan mobil. pedang Kingpingku ini, mana mungkin bisa dihalangi kekuatan fisik? Adik, hati-hati di belakang. Jari penakluk alam liar. Saudara, tolong beri ampun. Saudara, mengapa tidak memberi muka? Ini adalah... Saudara, harus memberi penjelasan. Saudari, kau meskipun ras manusia tapi tidak ada hubungan denganku. Jangan-jangan iblis dari luar surga. Harus dibunuh? 6 orang sage. Kau sudah tahu kami berenam. Segera menyerahlah melanggar jalan surga. Mengacaukan perjalanan ke barat, apa hukumanmu? Dewi Nua, pelindung umat manusia, memiliki hati yang baik, meskipun Tian Dao menentukan dia tetap melindungi umat manusia, kalian pada akhirnya bukan mereka, kalian hanya boneka Tian Dao. Boneka bodoh. Kau, iblis dari luar langit, berani mengacaukan rencana besar. Perjalanan ke barat Tian Dao. Cari 3. Lihat aku. Teman-teman sekelas, perhatikan baik-baik transformasi bebas transformasi sepanjang masa. Trik murahan, berani pamer di depan ahli. Apa itu transformasi sepanjang masa? Berani di depan saudara seperguruan, mempermalukan diri di depan 1 ki menjadi 3 ki. Itu hanya ilusi belaka. Saudara-saudara seperjalanan wujud asliku di sini. Yuan Shi, kau berani menjebakku, wujud asli ada di sini. Yuan Shi, kau berani menjebakku? Jasad asli di sini. Teman-teman, jangan main-main. Jasad asli di sini, cepat bantu aku. Ini mustahil. Setiap bayangan memiliki kekuatan tempur yang sama dengan yang asli. Bagaimana dia melakukannya? Yuan Shi, lihat aku. Tinju Kaisar Langit. Darah emas, tinju Kaisar Langit. Ini dengan tubuh suci kunoku sangat cocok. Guru, aku bantu kamu. Aku mengerti. Guru, aku juga ikut. Tidak jadi. Sobat, kita hentikan. Dik, ini adalah kehendak alam. Jangan. Benar. Sobat, segera berhenti. Kita bisa bicarakan semuanya. Rekan, cepat berhenti. Kita selalu bisa berunding. Bagaimana kalian mau berunding? Kami berkultivasi hanya demi mencapai alam yang lebih tinggi. Bencana besar perjalanan ke barat ini sudah ditentukan oleh langit. Rekan, asalkan mengikuti skenario langit, mendorong perjalanan ke barat.
Kami bersedia memberikan setengah dari keberuntungan langit kepada rekan. Bagaimana? Keberuntungan setengah bisa setara dengan kultivasimu selama 10.000 tahun. Bahkan alam Daozu juga tidak mustahil. Lihatlah. Melanjutkan perjalanan ke barat itu berarti masih menjadi bidak catur dari langitmu. Tidak setuju. Ini adalah takdir langit. Bahkan jika kamu bisa mengalahkan kami, apa kamu tidak takut hukuman dari langit? Sehari menjadi guru, seumur hidup menjadi ayah. Murid-muridku ini lebih rela mengorbankan diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin aku demi yang disebut kultivasi, membiarkan mereka menjadi abu bencana? Kamu yakin tidak mau pertimbangkan lagi? Lihat, ini tempat apa? Rekan, apa kamu yakin tidak mau mempertimbangkannya lagi? Lihat, ini tempat apa? Biru bintang biru. Benar ya, bintang biru. Rekan, Tian Dao juga tidak akan membantumu. Aku menghabiskan sumber takdir asalku, akhirnya berhasil memperkirakan asalmu. Berani kamu memperdayaku. Jika kamu tidak memenuhi permintaan kami, tunduk patuh pada Tian Dao, aku akan menghapus bintang biru ini. Kamu hancurkan rencana besar, perjalanan ke baratku, aku musnahkan tanah airmu, cukup adil, kan? Hahaha. Ini, ada apa ini? Kamu masih berani menyerang? Aku akan menghancurkan tanah airmu. Aku pernah mendengar sebuah cerita, seorang manusia biasa yang melalui berbagai kesulitan, menjadi Tianzun yang dihormati banyak orang, dan hukum yang dikuasainya disebut hukum waktu. Aduh, berhenti, rekan. Kita berhenti bertengkar. Bertahan. Cerita ini berjudul, manusia biasa berkultivasi menjadi abadi, manusia biasa yang marah pun bisa membunuh dewa. Terdeteksi penyaluran Qi dalam jumlah besar. Membuka koordinat ruang. Apakah tuan rumah ingin kembali? Kembali. Energi spiritual besar dari 6 orang suci yang kembali ke alam dapat membuka koordinat ruang ini. Jika terlewatkan, murid-murid, guru juga punya rumah. Guru ingin pulang. Jika suatu hari kalian mencapai pencerahan, maka datanglah padaku. Mulai kelas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, semuanya duduk selesai.